Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, Prodi Administrasi Pabrik, NIM 2102140, dengan dosen pengampu Bu Risna Dewi, SOS MSP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pemimpin dalam pengawasan. Yang pertama ada pemimpin. Pemimpin adalah agen perubahan, yaitu yang bertindak mempengaruhi lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan terjadi ketika suatu kelompok mengubah motivasi atau kompetisi orang lain dalam kelompoknya. Salah satu fungsi kepemimpinan ialah mampu mengatur aktivitas para anggota secara terarah. Pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Dalam mewujudkan fungsi pengendalian ini, seseorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua ada fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin ada 6, yaitu: yang pertama, pemimpin berwenang untuk memberikan arahan ataupun panutan kepada setiap bawahannya, baik kepada manajer maupun karyawan perusahaan. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mengelola organisasi dengan baik dan mampu mempengaruhi konstruksi orang lain. Yang kedua, menurut Wood dalam Mar'ad 1984-32, bahwa fungsi pemimpin dalam organisasi diantaranya adalah menetapkan tingkatan tujuan nilai kelompok, menetapkan dan mengintegrasi bermacam-macam corak pikiran yang ada dalam suatu kelompok, dan mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan kemampuan para anggota kelompok, serta membantu para anggota kelompok memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyesuaian diri dengan realita eksternal yang berhubungan dengan kebutuhan operasional. Yang ketiga, Kartono 2011-38 berpendapat bahwa pemimpin mempunyai kesepakatan dalam banyak untuk mengubah jerami menjadi emas. Jika seorang pemimpin dikatakan mampu membawa organisasi menuju kesuksesan, pemimpin juga mempunyai tingkat kegagalan yang tinggi dan nantinya dapat mengubah tumpukan uang menjadi abu jika seorang pemimpin salah langkah dan tidak bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, pemimpin sangatlah penting dalam melakukan pengawasan kepada karyawan. Salah satu tujuan pemimpin melakukan pengawasan kepada karyawan adalah mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan. Yang kelima, pemimpin sangat penting untuk melakukan pengawasan atau controlling terhadap kinerja karyawan. Beberapa pemimpin terkadang ragu untuk melakukan pengawasan karena pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan dan dianggap dapat mengancam kebebasan pribadi karyawan hingga menimbulkan konflik. Yang keenam, anggapan negatif karyawan tentang adanya pengawasan antara lain adalah pemimpin kurang percaya terhadap karyawan dan merasa ragu terhadap kinerja karyawan. Karyawan terkadang merasa risih dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin karena hal pengawasan tidak dianggap penting dan merugikan karyawan. Di balik adanya prasangka buruk tersebut, pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan dan tujuan untuk menciptakan hubungan baik antara pemimpin dengan karyawan. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa.